yang dilakukannya dalam perkara ini adalah berbeda dalam hal substansi dari perkara-perkara sebelumnya. Menimbang bahwa pengadu mengadukan teradu 7 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena bertemu dengan Trimedia Panjaitan, anggota tim kampanye nasional Paslon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Yusuf Kala, pengadu mendalilkan bahwa pertemuan yang berlangsung di restoran Sate Senayan Menteng 7 Juni 2014 berkaitan dengan materi debat capres yang akan dilaksanakan kemudian. Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, teradu 7 menjawab bahwa pengaduan pengadu sangat berlebihan dan merupakan tindakan pembunuhan karakter terhadap teradu. Teradu mendalilkan bahwa pertemuan dengan Trimedia Panjaitan merupakan pertemuan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan. Pertemuan terjadi secara kebetulan dan tidak berlangsung lama, lebih kepada proses saling menyapa dan tidak pernah terjadi pembicaraan terkait debat atau pertanyaan debat capres. Di dalam jawabannya, teradu 7 menerangkan berdasarkan bukti-bukti rekaman CCTV sebagai berikut. Pukul 22.49.35 WIB Sabtu 7 Juni, teradu 7 memasuki restoran dan langsung menuju kasir. Saat berjalan menuju kasir, teradu 7 selintas melihat Trimedia Panjaitan yang duduk di sebelah kiri bersama 4 orang lainnya. Pada saat itu teradu 7 pura-pura tidak melihat Trimedia dan terus berjalan ke bagian kasir. Setelah memesan makanan, teradu 7 langsung duduk di kursi persis di depan kasir. Pukul 22.54.47, seseorang yang teradu 7 kenal, Arief Puyono, calon legislatif dari Partai Gerindra, datang dan langsung duduk di sebelah teradu 7. Arief Puyono bercerita panjang lebar tentang keikutsertaannya dalam pemilu di Kalbar. Selanjutnya jam 23.12.49 Arief Puyono pamit kembali ke mejanya. Dari kejauhan teradu 7 melihat Arief Puyono kembali ke tempat duduk, yang teradu 7 lihat terdapat 2 orang lainnya di tempat duduknya. Pukul 23.16.02 makanan yang dipesan telah selesai dan kemudian teradu 7 berjalan lurus menuju pintu keluar restoran. Trimedia Panjaitan memanggil nama dan mendatangi teradu 7. Pertemuan pada saat itu dalam posisi sambil berdiri dan tidak duduk di meja Trimedia Panjaitan dan kawan-kawan. Pada saat bertemu tidak lebih dari sekedar say hello, tidak pernah ada pembicaraan antara teradu 7 dengan Trimedia Panjaitan terkait debat seperti yang diberitakan banyak media. Pertemuan teradu 7 dengan Trimedia Panjaitan hanya berlangsung sekitar 40 detik. Setelah saling menyapa, teradu 7 langsung keluar dari restoran. Saat itu jam pada rekaman video CCTV menunjukkan pukul 23.16.57. Selanjutnya teradu 7 menuju mobil dan pulang langsung ke rumah. Menimbang keterangan para pihak dan alat bukti dalam persidangan, DKPP berpendapat pengaduan yang disampaikan pengadu tidaklah didukung bukti yang meyakinkan, bahkan terhadap unsur pemutarbalikan fakta yang mengakibatkan teradu terhina. Bukti yang diajukan teradu 7 sangat meyakinkan, dan dengan demikian dalil pengadu tidak beralasan dan teradu 7 terbukti tidaklah melakukan pelanggaran kode etik. DKPP pun memberi apresiasi atas sikap etis teradu 7 yang tidak melakukan tindakan hukum atau bentuk lain untuk membalas fitnah yang dilakukan pengadu dan narasumber informasi yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara aku. Hal itu menunjukkan dedikasi, integritas, dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh teradu 7. Menimbang bahwa pengadu mengadukan teradu 8-12 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena tidak melakukan pengawasan secara maksimal atas pelaksanaan tahapan pendaftaran, penetapan, dan pengumuman paslon Presiden Wakil Presiden 2014, menimbang terhadap pengaduan tersebut, teradu 8-12 menjawab bahwa para teradu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilpres berkenaan dengan tahapan pendaftaran Capres-Cawapres. Bawaslu menemukan fakta terdapat surat Gubernur DKI Jakarta nomor 413 dan seterusnya 8 Mei 2014 perihal permohonan izin untuk dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol sebagai calon presiden yang ditunjukkan pada Presiden RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 2008 yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Kabinet sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 2009 yang mengharuskan kepala daerah untuk menembuskan pada Mendagri. Para teradu selaku ketua dan anggota Bawaslu RI telah menemukan fakta tanggal 14 Mei 2014 Presiden RI telah memberikan izin
kepada Joko Widodo sebagai Capres RI yang dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol dengan surat Presiden nomor R27 dan seterusnya, oleh karena persyaratan pencalonan maupun syarat calon